Shalom, perkenalkan nama saya Febrila Anselina Luah dengan NIM 2014-2010-29. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 5, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3 dengan dosen pengampu Nurse Ariska Escape MKep. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya, kuman, virus, dan berbagai parasit tubuh lainnya. Selain menyerang parasit dari luar tubuh, skema sistem imun juga akan mendeteksi dan menyerang jika ada perubahan dalam tubuh kita sendiri. Contohnya adalah sel tumor atau kanker. Sel tumor adalah sel tubuh yang abnormal. Ia akan membelah diri secara terus-menerus dan akan menyerap banyak sekali nutrisi tubuh kita. Nutrisi yang harusnya menyebar ke seluruh tubuh justru diserap oleh sel tumor. Bahkan ia juga dapat merusak jaringan kalau penyebarannya semakin luas. Tentu hal tersebut berbahaya bagi tubuh, sehingga sel imun mendeteksi adanya perubahan dalam tubuh kita dan mencoba untuk menyerangnya atau menetralkannya. Mengapa parasit-parasit itu mau menyerang tubuh manusia? Mereka datang bukan tanpa alasan. Alasan parasit menyerang tubuh manusia antara lain: yang pertama, tubuh manusia merupakan tempat yang ideal bagi parasit karena ada banyak sekali nutrisi di dalamnya. Yang kedua, ada tempat, ada makanan, sehingga parasit bisa bereproduksi dan memperbanyak diri di sana. Fungsi sistem imun: tanpa adanya sistem imun, tubuh kita akan rentan terhadap penyakit karena kita tidak punya cara untuk melawan berbagai jenis parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Fungsi dari sistem imun itu apa sih? Melawan parasit, penyebab penyakit atau patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan zat berbahaya atau racun atau toksin. Kedua, mengeluarkan parasit dari dalam tubuh. Ketiga, mengenali dan menetralkan zat berbahaya yang berada di luar tubuh atau lingkungan. Keempat, sistem imun juga melawan atau mengatasi perubahan dari dalam tubuh yang berbahaya, seperti sel tumor atau kanker. Sel darah putih yang berperan sebagai pusat sistem imun adalah sel darah putih atau leukosit. Nanti akan mengenal macam-macam sistem imun. Di setiap macam sel imun tersebut akan terdapat sel darah putih dengan berbagai jenis dan fungsinya. Yang pertama, eosinofil berperan dalam melawan parasit besar. Contohnya cacing Helminth. Kedua, basofil dan sel mastosit berperan dalam respon alergi dan inflamasi. Contohnya, seseorang yang alergi terhadap makanan, maka tubuh akan merespon dalam bentuk gatal dan bercak atau bintik merah pada kulit. Neutrofil berperan dalam memakan atau fagostosis bakteri dan fungi atau patogen kecil di awal infeksi. Misalnya ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh, maka neutrofil benar-benar akan memakan bakteri, bukan hanya menghancurkannya. Sel darah putih yang berperan dalam imunitas adaptif adalah monosit, makrofag, dan sel dendrit berperan dalam memakan patogen kecil atau bakteri dan sebagai perantara dari sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Natural killer berperan dalam membunuh sel yang terinfeksi atau mengalami perubahan dalam membunuh sel tumor. Imun bawaan, sistem imun yang sudah ada sejak lahir dan sebagai perantara pertama. Sifatnya universal atau umum. Jadi kalau ada patogen apapun yang masuk ke dalam tubuh, pasti akan diserang langsung sama sistem imun bawaan ini. Selain itu, respon sistem imun ini cepat dibandingkan dengan sistem imun adaptif. Kalau diibaratkan, sistem imun bawaan ini benar-benar seperti tameng. Adapun jenis-jenis sistem imun bawaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barier atau pelindung,
Fungsi barier adalah melindungi lapisan dan rongga tubuh. Ada dua bagian, yaitu fisik dan kimiawi. Kalau fisik itu ia hanya bertugas melindungi, tidak bisa menghancurkan. Barier fisik contohnya pada jaringan epitel, mukus, dan kulit yang akan menghalangi patogen masuk ke dalam tubuh. Sedangkan kimiawi bisa menghancurkan patogen, contohnya pada enzim lisosim atau air mata dan air liur, HCl atau lambung, sebelum atau kelenjar minyak di kulit, yang akan merusak patogen ketika ada yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, sel darah putih. Kalau ada patogen yang berhasil lolos dari barier, maka sel darah putih yang akan menghadang dan menyerangnya. Fungsinya adalah untuk merusak parasit besar atau eosinofil atau fagosit, atau memakan patogen atau neutrofil, makro, dan dendritik. Respon alergi atau sel mastosit dan basofil membunuh sel terinfeksi dan sel tumor atau natural killer. Yang kedua, molekul kimiawi. Sifat molekul kimiawi adalah sebagai penghancur patogen. Fungsinya sebagai antibakterial atau peptida, antimikroba, antiviral, dan interferon. Sinyal untuk memberitahukan prajurit kalau ada patogen masuk, atau senyawa sitokin.